Kalau perlu tokoh yang punya pengaruh dan lain-lain, bahkan punya jasa sama kita. Ketika tampak darinya hal-hal yang bertentangan dengan usulul haq, maka kita tinggalkan dia. Itu konsekuensi hak. Karena kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituntut dari kita adalah, bukanlah kenapa kau tak mengikuti si fulan dan si alan, bukan. Tapi kenapa kau tak bertahan di atas hak yang telah aku bukakan pintunya bagimu. Ketika hak yang telah kita pelajari, kita ketahui, kita yakini, ternyata kelak nanti bertentangan dengan apa yang disampaikan, ditekankan oleh orang-orang, tokoh-tokoh atau organisasi yang kita cintai, yang berjasa kepada kita selama ini. Di situ kita diuji. Mana yang kau hendak ikuti? Organisasi ini atau person ini, makhluk ini yang selama ini berjasa kepadamu bersama arusnya, vibesnya, oke? Atau hak dan kebenaran yang telah kau dapatkan ilmunya dari Allah ini. Kalau kau memilih yang ini, siap-siap. Mereka yang tadinya mencintaimu akan memusuhimu. Kau pun siap-siap mesti menjadi orang yang menegaskan kebatilan dan penyimpangan mereka. Tuh. Kita diuji di situ. Orang yang emang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah total, maka ikatan-ikatan yang mengikat para makhluk ini yang seringkali membuat manusia jadi lemah dari yang hak. Tidakkah kita lihat bahwasanya bahkan kaumnya Rasulullah SAW dan kaum nabi-nabi terdahulu, mereka nih bertahan di atas kesyirikan, berangkat dari apa? Berangkat dari cinta mereka satu sama lain. Abu Thalib bertahan di atas kesyirikan, kenapa? Karena cinta dan ikatan emosional antara dia dengan kaumnya. Gak bisa lepas. Padahal dia tahu kebenaran yang dibawakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuh gak enakan. Di situ diuji seseorang, mana kebenaran yang kau telah ketahui yang kau mau ikuti? Hah? Atau kelompok ini, atau tokoh ini, atau organisasi ini yang punya jasa kepadamu, hangat denganmu selama ini, yang akan kau ikuti dan pura-pura buta dari kebenaran yang telah kau ketahui. Nah, orang yang menghambakan diri, menuntut ilmu yang memang benar-benar memahami penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patokan loyalitas dia kepada hak, kepada usulul hak yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Loyalitas dia kepada itu. Bukan kepada person, bukan kepada tokoh, bukan kepada individu, bukan juga kepada mazhab, terlepas dia dari taklid. Ketika orang-orang yang dicintai atau organisasi yang dicintainya mengatakan, mengucapkan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan usulul haq, usul akidah Ahlus Sunnah, maka loyalitasnya tetap kepada usulul haq. Hindari hal ini. Itu Ahlus Sunnah. Patokan wala dan barok mereka kepada apa? Usulul haqnya. Kita mencintai orang-orang karena kita ketemu dengan orang-orang tersebut di jalan ini. Bukan karena dia as a person. Bukan. Tapi karena dia berada di atas jalan yang sama yang aku yakini kebenarannya. Dari situ aku bersatu dengannya. Bukan karena dia sebagai tokoh yang punya pengaruh. Enggak ada urusan. Kalau perlu tokoh yang punya pengaruh dan lain-lain, bahkan punya jasa sama kita. Ketika tampak darinya hal-hal yang bertentangan dengan usulul haq, maka kita tinggalkan dia. Itu konsekuensi hak. Karena kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituntut dari kita adalah, bukanlah kenapa kau tak mengikuti si fulan dan si alan, bukan. Tapi kenapa kau tak bertahan di atas hak yang telah aku bukakan pintunya bagimu. Pintu-pintu keilmuan tentangnya bagimu. Dengan itu seorang penuntut ilmu memerdekakan jiwanya, melepaskannya dari belenggu-belenggu ikatan cinta, ikatan emosional di antara sesama makhluk yang seringkali melemahkan dia dari hak yang seharusnya.